Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricai Solatunisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran dengan nomor NIM 7101420046. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem pendidikan nasional untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Sofwan, SPD MPD. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, ada pengantar. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pendidikan nasional. Pembaharuan sistem pendidikan nasional mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah dan pendidikan non-formal yang dikelola oleh swasta, serta pendidikan keagamaan dan umum. Selanjutnya, ada visi dan misi pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki visi dapat mewujudkan suatu peranata sosial yang kuat dan bermartabat. Misi pendidikan nasional antara lain, yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi. Yang selanjutnya adalah strategi terwujudnya pembaruan sistem pendidikan nasional. Antara lain, yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, penyediaan sarana belajar yang mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Yang kedelapan, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Yang terakhir, pelaksanaan wajib belajar. Yang kedua, hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki hakikat, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, dan memiliki fungsi dan tujuan, yakni sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, ada kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Tujuan pendidikan nasional akan dapat tercapai bila mana didukung oleh semua komponen yang ada di dalam sistem yang bersangkutan. Untuk memahami bagaimana keberadaan masing-masing komponen sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional, maka berikut ini hendak dibahas mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya. Di sini ada ciri-ciri pendidikan non-formal dan informal. Ciri-ciri pendidikan non-formal antara lain, yang pertama, penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan di luar gedung sekolah. Yang kedua, ada kalanya usia menjadi persyaratan, tetapi tidak merupakan suatu keharusan. Yang ketiga, pada umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Yang keempat, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Yang kelima, bersifat praktis dan khusus. Yang keenam, pendidikannya relatif berlangsung secara singkat. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan informal antara lain dapat dilakukan di mana saja dan tidak terikat oleh hal-hal yang formal. Yang kedua, tidak ada persyaratan apapun. Yang ketiga, tidak berjenjang. Yang keempat, tidak ada program yang direncanakan secara formal. Yang kelima, tidak ada materi tertentu harus tersaji secara formal. Yang keenam, berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar, yakni SD MI sederajat dan SMP atau MTS sederajat. Jenjang pendidikan dasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 1 dan 3. Yang selanjutnya ada jenjang pendidikan menengah, yakni SMA, MA, SMK, dan MAK sederajat. Jenjang pendidikan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 1, 2, 3, dan 4. Yang selanjutnya ada jenjang pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Yang ketiga adalah jenis pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, pendidikan umum, yakni pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan, yakni pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang selanjutnya ada pendidikan profesi, yakni pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan karena peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dengan program sarjana. Yang terakhir ada pendidikan khusus, yakni penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat adalah kurikulum. Ketentuan yang terkait dengan kurikulum secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36, 37, dan 38. Pada pasal 36 terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat yang kedua berbunyi,
Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ayat yang ketiga berbunyi, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang selanjutnya adalah pasal 37 yang memiliki dua ayat. Ayat yang pertama berisi mengenai kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pendidikan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Dan ayat kedua berisi mengenai kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Yang terakhir adalah pasal 38 yang memiliki 4 ayat. Ayat yang pertama berisi mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Ayat yang kedua berisi tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Ayat yang ketiga berisi mengenai kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Ayat yang keempat berisi mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Sekian penjelasan materi mengenai sistem pendidikan nasional dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.